Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Candi Prambanan ingin memperkenalkan diri. Mulai dari Mas Fajar. Perkenalkan, nama saya Fajar Prasadika, dari kelas 12/6, absen 12. Saya akan menjelaskan materi tentang sejarah penemuan Candi Prambanan dan sejarah penamaan Candi Prambanan. Saya Farah Aida, absen 13 mendapatkan arsitektur. Saya Faridun Nafis akan menjelaskan fungsi dan keistimewaan makna Candi Prambanan. Saya Faridun Nuridaya, absen 15 mendapatkan bagian kompleks Candi Prambanan. Saya Fatulia Rizkina Rifti, nomor absen 16 akan menjelaskan materi tentang sejarah Prambanan. Saya Hidar Amri dari kelas 12/6 absen 17 akan menjelaskan tentang bagian-bagian tentang Candi Prambanan. Saya Wajah Cahya, absen 18 dari MIPA 6 ingin membahas tentang perawatan Candi Prambanan. Saya Muhammad Al-Arifin, absen 19, mendapatkan kegiatan rutin yang dilaksanakan di Candi Prambanan. Saya Muhammad Semardiansyah, nomor absen 20. Saya akan menjelaskan mengenai relief Candi Prambanan. Saya Muhammad Nur Mirza, absen 21 akan menjelaskan tentang pemugaran Candi Prambanan. Saya Nadia Benda, absen 22 akan menjelaskan legenda Candi Prambanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Prasadika, dari kelas 12/6, absen 12. Indonesia memiliki banyak peninggalan bersejarah, salah satunya yaitu candi. Banyak sekali situs candi yang tersebar di berbagai wilayah dengan keunikannya masing-masing. Salah satu dari banyaknya peninggalan bersejarah berupa candi yang paling umum diketahui masyarakat Indonesia adalah Candi Prambanan yang terletak di daerah Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas sejarah singkat tentang Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan terus disempurnakan dan diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Sri Maharaja Dyah Balitung Mahasambu. Candi ini didedikasikan untuk 3 dewa utama agama Hindu, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Berdasarkan prasasti Siwagra, nama asli kompleks candi ini adalah Siwagra yang artinya rumah Siwa, dan memang di aula utama candi ini terdapat arca Siwa yang tingginya mencapai 3 meter. Nama Prambanan berasal dari bahasa Khmer atau Kamboja yang berarti 5 gunung. Pram yang artinya 5 dan Banan yang artinya gunung. Pendapat lain menyebutkan bahwa nama Prambanan berasal dari akar kata bahasa Jawa Ban yang berarti memikul atau melaksanakan suatu tugas, merujuk pada dewa-dewa Hindu yang bertugas mengatur dan mencapai keberhasilan keselarasan di alam semesta. Sekitar tahun 930 Masehi, Candi Prambanan mulai terbengkalai dan tidak diperbaiki sebab ibu kota kerajaan dipindahkan ke Jawa Timur oleh Sri Maharaja Pusindok, seorang pengikut dinasti Isyana. Akibatnya, perlahan candi ini mulai runtuh dan mengalami kerusakan. Sekian, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Aida, absen 13 dari kelas 12 MIPA 6 akan mempresentasikan ujian praktis sejarah. Saya mendapatkan bagian arsitektur Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan tradisi arsitektur Hindu yang berdasar pada kitab Wastu Sastra berpola dinding mandala dan mengikuti bentuk gunung Mahameru. Kompleks Candi Prambanan juga mengikuti konsep kosmologi Hindu yang terbagi menjadi beberapa lapisan ranah, alam atau lokal. Kompleks candi terdiri atas 3 candi Trimurti, Candi Siwa, Wisnu, dan Brahma, 3 candi Wahana, Candi Nandi, Garuda, dan Wangsa, 2 candi Apit antara Candi Trimurti dan Wahana, 4 candi Kelir, 4 penjuru mata angin di balik pintu masuk, 4 candi Patok, 4 sudut halaman dalam,
220 candi perwara, 4 barisan konsentris candi, 44, 52, 60, dan 68. Jumlah 224 candi di atas saat ini diperkirakan hanya tersisa 18 candi yang terdiri atas 8 candi utama, 8 candi kecil, dan 2 candi perwara. Lahan denah Candi Prambanan terdiri atas 3 zona sesuai tingkatan mulai dari yang kurang suci hingga paling suci, yakni Burloka, Kamadhatu dalam Buddhisme, yaitu ranah terendah makhluk hidup yang fana yang masih terikat oleh nafsu, manusia, hewan, dan makhluk halus. 2 buah loka, Rupadhatu dalam Buddhisme, yaitu ranah tengah di mana manusia mulai melihat cahaya kebenaran, resi pertapa. 3 swahloka, swargaloka atau swargaloka, Arubadhatu dalam Buddhisme, yaitu tempat ranah tersuci, yaitu tempat dewa bersemayam. Hal ini ditandai dengan adanya atap kepuncak mastaka berupa ratna dalam bahasa Sanskerta yang berarti permata. Setiap ukiran relief di Candi Prambanan menyimpan kisah sejarah beraliran Hindu, yaitu Ramayana, yang menggambarkan kisah penculikan istri Rama yakni Dewi Sinta oleh Rawana yang dalam upaya penyelamatannya dibantu oleh Hanuman, dan Krishnayana yang mengisahkan kehidupan Krishna sebagai salah satu awatara Wisnu. Dipandang dari kacamata sejarah, berdasarkan versi legenda, keberadaan Candi Prambanan memiliki kisah yang unik, yaitu Roro Jonggrang. Candi Prambanan sendiri berdiri di atas kompleks yang asri dan sejuk. Pada malam hari, bangunan ini tampak gagah megah, apalagi ketika sorotan lampu malam mulai menyala. Selain menyaksikan candi dan batu-batu purbakala, di area kompleks candi juga sering diadakan sendratari Ramayana dan pementasan legenda Roro Jonggrang yang selalu dinanti oleh wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Bahkan spot menikmati sisi lain candi dari ketinggian bisa kita nikmati dari spot Riyadi. Dari spot Riyadi ini, kabut-kabut yang menyelenap di sela-sela candi serta konsep city light yang ditawarkan menjadi incaran asik bagi para pecinta fotografi. Pada pagi hari, sunrise yang lembut dipadu dengan hijaunya perkebunan dengan background Gunung Merapi bisa kamu saksikan langsung dari spot ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan keistimewaan makna dari Candi Prambanan. Yang pertama yaitu fungsi. Fungsi dari Candi Prambanan terdapat beberapa. Yang pertama yaitu Prambanan sebagai Hindu masterpiece. Masterpiece dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai karya agung, karya besar atau pencapaian besar. Candi merupakan bangunan yang memiliki nilai historis sangat tinggi. Aspek historis dalam candi bukan sekadar sebagai bangunan, melainkan sebagai wujud representasi dari kehidupan masyarakat. Sebagai bentuk representasi kehidupan masyarakat, candi selalu menampilkan simbol-simbol yang memberi pesan kepada masyarakat. Setiap bagian candi memberikan gambaran kehidupan masyarakat serta pesan untuk masyarakat yang akan datang. Candi Prambanan sebagai Hindu masterpiece juga tidak terlepas dari fungsi sebagai media pembelajaran. Untuk yang kedua yaitu ada Prambanan sebagai pusat studi Hindu. Berbagai relief yang digambarkan di Candi Prambanan dan candi-candi lainnya di Nusantara adalah buku pelajaran abadi tentang berbagai ajaran Hindu. Relief yang digambarkan sesungguhnya bukan saja merupakan ragam hias semata, tetapi diturunkan berbagai teks seperti Ramayana. Berbagai pelajaran hidup, kebaikan, filsafat, teologi sesungguhnya dibahas dalam berbagai bangunan candi di Indonesia di zaman lampau dan semestinya hingga kini. Relief merupakan media pembelajaran yang sangat efektif. Relief lebih umumnya diambil secara ketat dari teks tertentu yang biasanya terkait langsung dengan tujuan pembangunan tempat pemujaan tertentu. Olehnya, relief sangat valid sebagai media pembelajaran. Untuk yang ketiga yaitu Prambanan sebagai pusat teatra. Adanya berbagai fakta bahasa yang ditemukan dalam penamaan simbol di candi Hindu tidak semata-mata hanya memiliki makna semantisnya saja, melainkan juga sebagai suatu bentuk doa dalam wujud simbol-simbol yang diberi nama.
Bangunan candi yang juga dianggap sebagai suatu tempat peribadatan sudah sewajarnya apabila semua unsur yang ada di dalamnya merupakan perwujudan doa untuk sang dewa. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat zaman dahulu memiliki hubungan erat dengan kemurnian alam. Hal tersebut terbukti bahwa dalam setiap fitur yang ada dalam candi selalu dikaitkan dengan keadaan alam sekitar. Candi sebagai pusat keagamaan, pusat studi dan pusat yatra terus berlanjut di zaman Jawa kuno yang dapat dilacak pada kerajaan Majapahit. Pengetahuan umum Hindu menyebutkan kebaikan dari upaya melakukan yatra atau perjalanan suci dalam hidup. Orang Hindu biasa melakukan yatra ke tempat-tempat suci seperti Sungai Gangga, pertemuan antara sungai dan laut, gunung yang dianggap suci, dan tempat-tempat bertuah lainnya. Yatra memegang peranan yang penting dalam penyucian lahir batin, menghilangkan hal-hal buruk, dan menambah keberuntungan. Yatra juga diyakini bermanfaat dalam meningkatkan keyakinan dan keimanan seseorang. Yatra juga dianggap sebagai pemandian suci yang pahalanya sangat besar. Itu yang kedua, yaitu ada keistimewaan makna dari Candi Prambanan. Keistimewaan Candi Prambanan adalah memiliki arsitektur bangunan yang megah. Kemegahan ini dapat dilihat pada kompleks candi yang terdiri dari 3 bangunan nulis utama. Bangunan itu disebut Candi Braha, Candi Siwa, dan Candi Wisnu. Ketika candi tersebut dijadikan sebagai simbol Trimurti karena semua candi menghadap ke timur. Simbol tersebut merupakan salah satu kepercayaan Hindu. Wisata sejarah Candi Prambanan memiliki keistimewaan lain, yaitu adanya candi yang menghadap ke barat. Kompleks candi ini dikelilingi oleh 224 candi, candi anak, 2 candi apit, 4 candi pek, dan 4 candi kelir. Ya, Farda Nuridaya, absen 15 dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menerangkan kompleks Candi Borobudur. Ini candinya. Nah, kompleks Candi Borobudur terbesar di Jawa yang mempunyai 3 bagian candi utama dikelilingi 244 buah candi perwara. Candi Siwa sebagai candi induk. Pada bagian tubuh Candi Siwa terdapat 4 bilik, masing-masing bilik berisi arca. Arca Siwa Mahadewa sebagai arca utama berada di bilik sisi timur. Arca Agastya sebagai sisi Mahaguru berada di bilik sisi selatan. Arca Ganeca sebagai anak Dewa Siwa berada di bilik sisi barat. Arca Durga Maha Suramardini sebagai Cakti Siwa. Atap candi bertingkat-tingkat, masing-masing dihiasi dengan beberapa hiasan ratna. Candi Brahma, bentuk Candi Brahma mirip dengan Candi Siwa, namun ukurannya lebih kecil. Candi Brahma berbentuk Candi Brahma mirip dengan Candi Siwa, namun ukurannya lebih kecil. Candi Brahma hanya memiliki 1 tangga masuk sisi timur dan 1 bilik di dalamnya terdapat arca Brahma. Selanjutnya Candi Wisnu, bentuk Candi Wisnu mirip dengan Candi Brahma. Candi Wisnu juga memiliki 1 tangga masuk di sebelah timur dan 1 bilik yang di dalamnya terdapat arca Wisnu. Candi Nandi berada di depan Candi Siwa. Candi Nandi menghadap ke barat, memiliki 1 bilik di dalamnya ada arca Nandi. Selain itu juga terdapat relief mengenai Dewa Surya dan Chandra. Dewa Surya digambarkan mengendarai kereta yang dihendai 7 ekor kuda, sedangkan Dewa Surya digambarkan mengendarai kereta yang dihendai 10 ekor kuda. Selanjutnya Candi Garuda. Candi Garuda berada di depan Candi Wisnu. Candi Garuda memiliki 1 bilik namun di dalamnya kosong. Selanjutnya Candi Angsa. Candi Angsa berada di depan Candi Brahma. Candi Angsa memiliki 1 bilik namun di dalamnya kosong. Candi Apit. Candi Apit berjumlah 2 buah. 1 berada di dekat pintu masuk sisi utara dan 1 lagi berada di dekat pintu masuk sisi selatan. Disebut Candi Apit karena berfungsi sebagai pengapit 2 deret candi yang terletak di sebelah timur dan barat. Candi Kelir. Jumlah Candi Kelir ada 4 buah, letaknya di depan pintu masuk di 4 sisi, yaitu sebelah utara, selatan, timur, dan barat. Secara simbolis berfungsi sebagai penolak bahaya. Candi Sudut. Candi Sudut berjumlah 4 buah, terletak di setiap sudut halaman utama. Sebagai hal Candi Kelir, Candi Sudut berukuran kecil dan tidak memiliki tangga masuk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah penemuan Candi Prambanan. Warga lokal Jawa di sekitar candi ini telah mengetahui keberadaan candi tersebut.
Akan tetapi, mereka tidak mengetahui latar belakang yang sesungguhnya, siapakah raja dan kerajaan mana yang telah membangun monumen ini. Sebagai hasil imajinasi, rakyat setempat menciptakan dongeng lokal untuk menjelaskan asal mula keberadaan candi ini. Diwarnai dengan kisah fantastis, yaitu raja raksasa, candi-candi yang dibuat dalam waktu semalam, dan putri cantik yang dikutuk menjadi arca. Legenda ini biasa disebut dengan kisah Roro Jonggrang. Pada tahun 1733, candi ini ditemukan oleh Calons, seorang berkebangsaan Belanda. Candi ini menarik perhatian dunia pada masa kependudukan Britania atas Jawa. Ketika itu, Colin Mackenzie, seorang surveyor bawahan Thomas Raffles, menemukan candi ini. Walaupun Thomas Raffles telah memerintahkan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, akan tetapi reruntuhan candi ini tetap terlantar hingga berpuluh-puluh tahun. Penyelidikan tak serius dilakukan di sepanjang tahun 1880-an. Sayangnya malah menyuburkan praktik penjarahan ukiran dan batu candi. Pada tahun 1855, Jan Willem I. Jerman mulai membersihkan dan memindahkan batu candi dan tanah dari bilik candi. Beberapa saat kemudian, Isaac Groneman melakukan pembongkaran secara besar-besaran dan batu-batu ditumpuk secara sembarangan di sepanjang Sungai Opak. Arca-arca dan relief diambil oleh warga Belanda dan dijadikan sebagai hiasan taman, sementara warga lokal atau pribumi menjadikan batu candi sebagai bahan bangunan dan bahan pondasi rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaramri dari kelas 12 IPA 6, absen 17. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian Candi Prambanan. Candi Prambanan memiliki 4 arah penjuru mata angin, sedangkan bangunan candi sendiri menghadap ke arah timur. Karena itulah pintu masuk utama candi ini adalah gerbang timur. Candi Prambanan terdiri dari 3 candi Trimurti, yaitu Candi Siwa, Wisnu, dan Brahma. 3 candi Wahana, yaitu Candi Nandi, Garuda, dan Angsa. 2 candi Apit yang terletak antara barisan candi-candi Trimurti dan candi-candi Wahana di sisi utara dan selatan. 4 candi Kelir yang terletak di 4 penjuru mata angin tepat di balik pintu masuk halaman dalam atau Yuna inti. 4 candi Patok yang terletak di 4 sudut halaman dalam atau Yuna inti. 224 candi Perwara yang tersusun dalam 4 barisan konsentris dengan jumlah candi dari barisan terdalam hingga terluar adalah 44, 52, 60, dan 68. Jadi, jumlah candi di kompleks Prambanan adalah 240 candi. Bentuk dari Candi Prambanan mengikuti bentuk dari Gunung Suci Mahameru yang merupakan tempat para dewa bersemayam. Model dari kompleks Candi Prambanan mengikuti model alam semesta yang menurut konsep kosmologi Hindu terbagi atas beberapa lapisan tanah, alam, atau loka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maudina Cahya, absen 18 dari MIPA 6, izin menjelaskan tentang perawatan Candi Prambanan. Pembersihan mekanis kering atau dry cleaning, pembersihan yang dilakukan tanpa menggunakan air. Alat yang digunakan berupa silikon dan sapu lidi. Pembersihan ini bertujuan untuk membersihkan debu, lumut, dan tumbuhan tingkat tinggi yang menempel pada material bangunan. Yang kedua, ada pembersihan mekanis basah atau wet cleaning. Mikroorganisme
mikroorganisme yang tidak dapat dibersihkan dengan pembersihan kering, selanjutnya dibersihkan dengan pembersihan yang basah menggunakan air. Pembersihan basah digunakan dengan menggunakan air, ia disemprotkan dengan kompresor sehingga menghasilkan air bertekanan tinggi. Sasaran yang dibersihkan adalah algae, moss, dan lichen yang belum bisa dihilangkan dalam pembersihan mekanis kering. Adapun mikroorganisme jenis lichen yang tidak dapat dibersihkan dalam pembersihan ini, maka perlu dilakukan pembersihan secara kimiawi. Nah, yang ketiga yaitu ada pembersihan kimiawi atau chemical cleaning. Pembersihan yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk membersihkan mikroorganisme yang masih tertinggal, yaitu lichen atau lumut kerap. Lichen biasanya terdapat pada permukaan batu secara berkelompok membentuk bercak-bercak putih. Pembersihan lichen yang menggunakan bahan kimia AC2322 yang dicampur dengan air sehingga membentuk pasta. Bahan kemudian dioleskan pada permukaan batu yang ditumbuhi lichen dengan waktu kontak 24 jam. Gunungan objek diusahakan dalam kondisi lembab selama 24 jam dengan cara ditutupi plastik. Lichen yang sudah kontak dengan zat AC2322 selama 24 jam maka akan mati terlihat dari warnanya yang berubah menjadi kecoklatan. Kemudian objek dibersihkan dengan menggunakan air cucian mencapai derajat kesamaan atau pH netral. Lalu pengolesan AC2322 secara selektif dapat pada batu yang ditumbuhi lichen saja dan dapat dilakukan berulang hingga lichen bersih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Arifin dari kelas 12 IPA 6, absen 19. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan apa saja atau kegiatan rutin apa saja yang dilakukan di Candi Prambanan. Yang pertama itu Hari Suci Sivaratri atau itu dilaksanakan pada Purwaning Tilem ke-7 atau Sasi ke-7 tahun Caka. Yang kedua, Hari Suci Nyepi. Hari Suci Nyepi Nasional itu dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 23 Maret. Yang ketiga, Abhiseka Sivagraha. Yang keempat, Hari Suci Galungan dan Kuningan. Hari Suci Galungan itu dilaksanakan pada 14 Januari dan Hari Suci Kuningan itu dilaksanakan pada 2 Agustus. Yang kelima, Hari Suci Saraswati, Banyu Pinaruh dan Pager Wesi itu dilaksanakan 210 hari sekali. Yang keenam, persembahan Hari Suci Purnama atau Tilem. Yang ketujuh, Puja Trisandaya. Yang kedelapan, Yoga Sandana. Yang kesembilan, Dharma Yatra atau Tirta Yatra. Yang kesepuluh, pendidikan dan pelatihan Pandita dan Pinandita. Yang ke-11, pendidikan dan pelatihan serati dan pelaksanaan yad dan yatna. Yang ke-12, pengkajian tentang aspek arsitektur, nilai religi, budaya sosial, dan ekonomi Hindu. Yang ke-13, Sandana Camp atau Jambore anak-anak Pasraman dan pemuda-pemudi Hindu. Dan yang terakhir yaitu yang ke-14, seminar atau konferensi atau Sabha Hindu nasional dan internasional. Sekian presentasi dari saya yang dilakukan acara rutin di Candi Prambanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bangunan Candi Prambanan terdapat relief yang menceritakan epos Hindu yaitu Ramayana dan Krishnayana. Mengutip dari situs Kemendikbud, relief tersebut terukir pada 3 bangunan candi yang berada di pelataran dalam atau pelataran utama, yaitu Candi Wisnu, Candi Siwa, dan Candi Brahma. Relief tersebut terukir pada dinding sebelah dalam pagar, sepanjang lorong yang mengelilingi 3 candi utama. Relief ini dibaca dari kanan ke kiri, searah pergerakan jarum jam mengitari candi. Hal ini sesuai dengan ritual Pradasikna, yaitu ritual mengelilingi bangunan suci searah jarum jam oleh peziarah. Makna relief Candi Prambanan. Yang pertama, Candi Siwa. Candi Siwa merupakan candi utama yang berada di tengah. Seperti dikutip di laman Perpustakaan Nasional, pada saat ditemukan, Candi Siwa berada dalam kondisi rusak berat.
Pemugarannya memakan waktu yang cukup lama mulai 1918 hingga 1953. Dalam candi ini terdapat arca Siwa sehingga dinamakan Candi Siwa. Selain itu, candi ini juga dikenal dengan Candi Roro Jonggrang karena dalam salah satu ruangannya terdapat arca Durga Mahisasura Mardani yang sering disebut sebagai arca Roro Jonggrang. Pada Candi Siwa terdapat selasar selebar sekitar 1 meter yang mengelilingi tubuh candi. Selasar ini dilengkapi dengan pagar atau langkan sehingga bentuknya mirip sebuah lorong tanpa atap. Lorong ini berbelok sehingga membagi dinding candi menjadi 6 bagian. Sepanjang dinding candi dihiasi pahatan arca Lokapala. Lokapala yakni dewa penjaga arah mata angin seperti Dewa Bayu, Dewa Indra, Baruna, Agni, dan Yama. Sementara sepanjang sisi dalam dinding terpahat relief Ramayana. Cerita Ramayana ini dipahatkan searah jarum jam. Relief Ramayana dimulai dari kisah Wisnu yang diminta turun ke bumi oleh para raja guna mengatasi kekacauan yang ditimbulkan oleh Rahwana. Relief Ramayana pada Candi Siwa diakhiri dengan adegan selesainya pembangunan jembatan melintasi samudra menuju negara Alengka. Adapun kelanjutan cerita Ramayana terdapat pada dinding dalam Candi Brahma. Kemudian yang kedua, Candi Brahma. Candi Brahma berada di sebelah selatan Candi Siwa. Penggalan kisah Ramayana berlanjut di sepanjang dinding dalam Candi Brahma. Penggalan cerita Ramayana di Candi Brahma mengisahkan peperangan Rama dibantu adiknya, Laksamana, dan bala tentara Kera. Mereka melawan Rahwana untuk menyelamatkan Sinta, istri Rahma yang diculik Rahwana. Cerita diakhiri saat Sinta pergi mengembara ke hutan. Setelah diusir oleh Rama yang meragukan kesuciannya, Sinta melahirkan putranya di hutan di bawah lindungan seorang pertapa. Kemudian yang ketiga, Candi Wisnu. Candi Wisnu terdapat di sebelah utara Candi Siwa. Sepanjang dinding tubuh candi dipenuhi pahatan yang menggambarkan Lokapala. Sementara dinding dalam candi dihiasi relief Krisnayana. Krisnayana adalah kisah kehidupan Krishna sejak ia dilahirkan sampai ia berhasil menduduki tahta kerajaan Dwaraka. Kisah dalam relief Candi Prambanan ini juga ditampilkan dalam sendratari Ramayana, yaitu pagelaran wayang orang Jawa. Pagelaran seni ini dipentaskan secara rutin di panggung terbuka Candi Prambanan setiap malam bulan purnama. Sendratari Ramayana sangat menarik karena dipentaskan di atas panggung dengan latar belakang 3 candi utama yang tampak megah di bawah sinar bulan dan lampu. Candi Prambanan telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991 lalu. Hingga saat ini Candi Prambanan masih menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurbuliza dari kelas 12 IPA 6 absen 21. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemugaran Candi Prambanan. Salah satu candi perwara atau candi pengiring yang berada di kompleks Candi Prambanan akhirnya rampung dipugar setelah memakan waktu kurang lebih 3 tahun. Pemugaran fisik Candi Perwara Deret 1 nomor 5 itu memakan biaya 2,25 miliar rupiah. Sedangkan untuk studinya menelan anggaran sekitar 400 juta rupiah. Proses pemugaran Candi Perwara ini untuk memberikan cerita utuh tentang sejarah Candi Prambanan, kata Direktur Utama PT Taman Wisata Candi atau TWC. Selaku pengelola Candi Prambanan, Febrina Ina di sela peresmian Purna Pugar Candi Perwara tersebut Jumat sore 3 Februari 2023. Saat ini total sudah ada 6 candi perwara di sisi utara, selatan, dan juga timur kompleks Candi Prambanan yang sudah dipugar. Pemugaran 2 candi dilakukan pada zaman Belanda, sedangkan 4 sisanya dipugar pada tahun 2015, 2017, 2019, dan 2021. Pemugaran kompleks Candi Prambanan dimulai pada tahun 1918 dengan pemugar Candi Siswa oleh Kundits
Diens atau Dinas Purbakala Hindia Belanda atas prakarsa FDK Bos.ia Bos. Ia menugaskan PJ Perquin untuk menyusun kembali candi siswa. Pemugaran candi siswa tersebut oleh Van Ramont pada 1935. Pemugaran dua candi dilakukan pada zaman Belanda, sedangkan 4 sisanya dipugar pada tahun 2015, 2017, 2019, dan 2021. Pemugaran kompleks Candi Prambanan ini dimulai pada tahun 1918 dengan memugar candi siswa oleh Diens atau Dinas Purbakala Hindia Belanda atas prakarsa FDK Bos. Ia menugaskan PJ Perquin untuk menyusun kembali candi siswa. Pemugaran candi siswa diteruskan oleh Van Ramont pada tahun 1935. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legenda Candi Prambanan. Roro Jonggrang merupakan cerita legenda pembangunan Candi Prambanan di Provinsi Yogyakarta. Cerita ini merupakan kisah cinta Pangeran Bandung Bondowoso dengan Putri Roro Jonggrang. Lantaran ada unsur keterpaksaan, kisah cinta itu pun pudar karena luapan kemarahan Pangeran Bandung Bondowoso. Dari cerita legenda ini sampai memunculkan mitos bahwa pasangan yang belum menikah lalu masuk ke ruangan patung Roro Jonggrang di Prambanan, maka jalinan cintanya dapat rusak. Cerita singkat Roro Jonggrang. Cerita Roro Jonggrang berawal ketika Raja Panggih yang ingin memperluas wilayahnya. Ia memerintahkan putranya Bandung Bondowoso dan pasukannya untuk menyerang Prambanan. Setibanya di Prambanan, Bandung Bondowoso langsung menyerbu ke dalam istana. Prabu Boko atau Raja Boko adalah raja yang bertahta di wilayah Prambanan tidak tinggal diam. Ia segera menyuruh pasukannya untuk menahan serangan yang datang secara tiba-tiba. Akhirnya, pasukan Bondowoso berhasil menaklukkan Prambanan. Prabu Boko tewas terkena senjata sakti Bondowoso yang bernama Bandung. Kemudian abdi kerajaan raksasa Patigupola memimpin pasukannya untuk menjauh dari medan perang. Kembali ke istana Boko, Patigupola memberitahu Putri Roro Jonggrang tentang kematian ayahnya. Sang putri bersedih. Belum usai kesedihan putri, pasukan Panggih mengepung dan menguasai istana. Di saat bersamaan, Pangeran Bandung Bondowoso terpesona dengan kecantikan putri dan bermaksud melamarnya. Tapi lamaran itu ditolak dengan cepat. Tidak putus asa, Bandung Bondowoso bersikeras pada pendiriannya. Akhirnya Roro Jonggrang menyetujui dengan dua syarat yang sangat sukat dinalar, yaitu pangeran harus membangun sumur bernama Jalatunda dan ia harus membangun 1000 candi dalam waktu 1 malam. Pangeran yang telah jatuh cinta itu pun menyetujui syarat para Roro Jonggrang. Menggunakan kekuatan gaib, pangeran dengan cepat menyelesaikan bangunan sumur dan dengan bangga menampilkan karyanya pada putri. Namun dengan liciknya, putri malah mendorong pangeran ke dalam sumur, kemudian Patigupola menumpuk batu ke dalam dan menguburnya hidup-hidup. Dengan susah payah, Bandung Bondowoso berhasil lolos. Lantaran rasa cintanya pada putri terlalu kuat, ia memaafkan sang putri. Untuk memenuhi syarat yang kedua, Bandung Bondowoso bersemedi dan memanggil jin di bumi. Jin merupakan bala tentara pangeran yang dapat dipanggil dalam waktu sekejap. Dengan bantuan mereka, ia telah membangun 999 candi dan mulai mengerjakan yang terakhir. Untuk menggagalkan usahanya tersebut, sang putri dan pelayan menyalakan api di timur dan menumbuk pagi. Taktik ini berhasil mengecoh para jin. Para jin berpikir bahwa matahari akan segera terbit. Mereka pun lari masuk ke bumi dan meninggalkan candi yang belum selesai. Bandung Bondowoso heran dengan kepanikan jin. Paginya, ia mengajak Bandung Bondowoso mengajak Roro ke tempat pembuatan candi. Roro Jonggrang segera menghitung jumlah candi tersebut. Ternyata jumlah candi hanya 999 buah. Ia menyatakan syarat kedua tidak terpenuhi. Bandung Bondowoso terkejut mengetahui hal tersebut. Ia menjadi sangat murka. Sambil menatap tajam mata para Jonggrang, ia mengatakan, "Kalau begitu, kau saja melengkapi," ujar dia sambil mengarahkan jarinya pada Roro Jonggrang. Seketika, Roro Jonggrang berubah menjadi patung batu. Menurut kisah tersebut, Roro Jonggrang tetap berada di sisi utara Candi Prambanan. Roro Jonggrang tetap seperti patung permaisuri Siwa. Hingga kini tempat ia tinggal disebut Candi Roro Jonggrang, sedangkan candi-candi yang dibangun Bondowoso disebut Candi Sewu.